Baik, kami akan memulai presentasi hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Materi tentang analisis studi kasus pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan perusahaan PT Indofood CBP. Oke, sebelum mulai materi, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Palbi Herdiansa dengan NIM 64231201. Saya Zahwa Asnawati dengan NIM 64231561. Saya Firda Putri Aulia dengan NIM 64231666. Saya Siva Azra Mahira dengan NIM 64231890. Dan saya Abad Rabani dengan NIM 64231826. Oke, kita langsung mulai materi yang pertama. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Dalam landscape bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk dapat mengolah sumber daya secara efisien dan efektif. Salah satu hal penting dalam manajemen keuangan adalah anggaran. Menurut Bastian, mengemukakan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perusahaan. Anggaran yang baik dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keuangannya, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan risiko. Begitupun penganggaran berfungsi sebagai pemandu dalam mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan secara efisien dan efektif. Pentingnya penganggaran perusahaan karena sebagai alokasi sumber daya, pengendalian biaya, dan perencanaan masa depan. Selanjutnya, PT Indofood adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang sangat luas dan jaringan distribusi yang kuat. Namun, sejauh mana pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan perusahaan ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Analisis ini memungkinkan membantu perusahaan untuk mengukur seberapa efektif anggaran yang telah disusun dalam mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Mengingat pentingnya penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, memilih PT Indofood sebagai objek penelitian sangat relevan karena perusahaan ini merupakan contoh perusahaan yang besar menerapkan sistem anggaran yang kompleks. Selain itu, kinerja keuangan PT Indofood selalu menjadi perhatian publik dan investor. Dengan melakukan analisis studi kasus melalui beberapa jurnal secara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur. Penelitian ini dapat mengembangkan model atau kerangka kerja baru untuk menganalisis pengaruh penganggaran terhadap kinerja perusahaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan efektif dengan mengetahui anggaran mana yang memberikan kontribusi besar terhadap kinerjanya. Selanjutnya, studi kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena kinerja keuangan perusahaan PT Indofood CBD dalam konteks yang natural. Berdasarkan tujuan penelitian, studi kasus yang digunakan dikategorikan sebagai jenis studi kasus eksplanatori. Jenis ini sesuai karena menjelaskan hubungan sebab akibat. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perencanaan dan pengendalian anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Sampel penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data keuangan diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2019 sampai dengan 2023. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh melalui artikel ilmiah di mana tulisan ilmiah yang bisa ditemukan di jurnal berupa studi kasus. Pada penelitian ini, data sekunder digunakan sebagai sumber data utama. Jurnal ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, jurnal ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan topik penelitian yang sedang dilakukan, yaitu pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan. Kedua, jurnal ini menggunakan
metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi yang sejalan dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, jurnal ini juga meneliti populasi yang serupa, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, ada analisis. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam jurnal studi kasus. 1. Judul jurnal pengaruh penyusunan anggaran terhadap keuangan perusahaan studi kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur Sektor Manufaktur Desember et al. 2024. 2. Penulis Muammar Qaddafi, Zaskia Pulungan, Sifania Aski, Nadia Saputri, Ratnasari. 3. Tahun penerbitan 2024. 4. Jurnal tempat publikasi Evolusi Ekonomik Jurnal Akuntansi Modern. Untuk menguji pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan, digunakan analisis regresi linear berganda. Model regresi yang digunakan adalah model regresi linear sederhana. Variable dependent dalam model ini adalah kinerja keuangan, sedangkan variable independent meliputi penyusunan anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara proses penyusunan anggaran yang tepat dengan indikator kinerja keuangan seperti pendapatan bersih, laba bersih, dan rasio profitabilitas atau ROA dan ROE. 1. Pendapatan dan laba bersih. Pendapatan bersih perusahaan meningkat dari Rp 42 triliun pada tahun 2019 menjadi 49 triliun pada tahun 2023. Laba bersih perusahaan juga mengalami kenaikan selama periode penelitian dari 4 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 5,01 triliun pada tahun 2003. Peningkatan ini menandakan bahwa perusahaan berhasil menjaga kinerja yang stabil dan konsisten dalam memperoleh pendapatan. Meskipun harus menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 dan fluktuasi harga bahan baku. 2. Rasio profitabilitas atau ROA dan ROE. Profitabilitas perusahaan diukur menggunakan dua indikator utama, yaitu Return on Asset atau ROA dan Return on Equity atau ROE. Dari data yang dianalisis, terlihat bahwa ROA meningkat dari 8% pada tahun 2019 menjadi 9,01 pada tahun 2023. ROE perusahaan juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari 15% pada tahun 2019 menjadi 17,2% pada tahun 2023. 3. Efisiensi biaya operasional. Berdasarkan penelitian jurnal yang ada, perusahaan berhasil menekan biaya operasional sebesar 3,5 pada tahun 2020. 4. Analisis regresi linear sederhana. Nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,68 menunjukkan bahwa variabel penyusunan anggaran menjelaskan 68% dari variasi dalam kinerja keuangan perusahaan, dan nilai p-value yang diperoleh dari hasil regresi adalah 0,03 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Bab selanjutnya, bab 3, ada penutup. Terdapat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia, khususnya pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Yang kedua, penyusunan anggaran yang efektif berkontribusi pada peningkatan pendapatan bersih, laba bersih, return of asset atau ROA, dan return of equity atau ROE.
ketiga, efisiensi biaya operasional juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan penekanan biaya operasional sebesar 3,5% pada tahun 2020. Yang keempat, analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa penyusunan anggaran mampu menjelaskan 68% variasi dalam kinerja keuangan perusahaan dengan pengaruh yang signifikan. Baik, selanjutnya di sini ada saran untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah: pertama, perusahaan perlu terus menyempurnakan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja agar lebih efektif dan efisien. Kedua, melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi anggaran untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengendalian anggaran untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas. Yang terakhir, keempat, meningkatkan kompetensi karyawan dalam penyusunan dan pengolahan anggaran melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Saya Zafa Asmawati dengan NIM nomor 2,000 years later. Baik, sudah selesai presentasi kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan materi dari kelompok kami. Kami cukup juga sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.